Terminal Lewi Panjang belum benar-benar hidup sebelum suara sepatu bot Asep gondrong terdengar menghentak-hentak aspal. Langkahnya berat, rambut gondrongnya dibiarkan terurai hingga bahu, dan sebatang rokok menyala terselip di bibir. Matanya tajam seperti pisau dapur yang baru diasah, menatap siapapun yang mencoba menantangnya. Tak ada yang berani bersuara keras jika Asep sedang lewat. Ia adalah raja tanpa mahkota di terminal itu, preman bertangan besi yang tak segan memukul hanya karena tatapan tak sengaja. Setiap pagi, ritual yang sama terjadi. Asep akan menyambangi satu persatu pedagang kecil di area terminal. Uang keamanan, katanya, tapi semua tahu, itu hanya palakan. Sopir dan kenek memberi dengan pasrah, tahu kalau menolak berarti kehilangan gigi atau tulang rusuk. Dan di ujung deretan pedagang, ada seorang nenek tua dengan baskom besar berisi nasi bungkus Nyi Marni. Nyi Marni adalah pengecualian. Ia tidak takut, tapi juga tidak melawan. Ia hanya menatap Asep setiap kali dipalak, memberikan Rp2.000 dengan tangan gemetar namun tatapan tajam yang anehnya menusuk dada. Asep sering merasa tidak nyaman jika terlalu lama bertemu pandang dengannya. Tapi gengsi dan kekuasaan membuatnya tetap meminta jatah harian, sambil menendang kaki meja nenek itu sekadar menunjukkan siapa yang berkuasa. Hari itu berbeda, langit Bandung kelabu, dan angin berhembus dingin. Asep datang lebih awal dari biasanya. Ia langsung menuju ke lapak Nyi Marni dan membentak tanpa basa-basi. Nasi lo makin kecil, tapi uang keamanan gak pernah telat, ya, Nek. Ujarnya, disertai tawa sinis. Namun Nyi Marni hanya diam, lalu menatapnya lebih dalam dari biasanya. Rezeki saya dari Tuhan, bukan dari takut sama preman, ucapnya pelan. Ucapan itu seperti tamparan di wajah Asep. Di depan anak buahnya, ia tidak boleh terlihat lemah. Dengan gerakan kasar, ia menendang baskom nasi hingga tumpah ke tanah, lalu mencengkram kerah baju si nenek. Jangan sok bijak di hadapan gua, Nek. Ini terminal gua yang punya, teriaknya. Warga dan pedagang lain hanya bisa menunduk, pura-pura tak melihat. Di tempat itu, melawan Asep sama saja dengan menggali lubang kubur sendiri. Namun yang aneh, Nyi Marni tidak menangis. Bahkan tidak terlihat takut. Ia hanya berdiri dengan wajah datar, seolah perbuatan Asep hanyalah angin lalu. Tatapannya kosong, tapi dingin. Sejenak, Asep merasa tubuhnya menggigil entah kenapa. Seolah ada hawa dingin yang merayap dari tanah dan merasuk ke tulangnya. Salah satu kenek muda berbisik ke temannya, itu Nyi Marni bukan orang biasa, katanya dulu murid padepokan tua di Garut. Tapi dia ngilang tiba-tiba, muncul lagi di terminal sini. Temannya menepis, mitos. Masa nenek-nenek bisa bikin preman takut? Tapi malam itu, saat Asep tidur di gubuk belakang terminal, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia dikejar bayangan hitam dengan mata merah membara. Terdengar suara bisikan lirih namun tajam menusuk telinga, tanah akan menelannya. Tapi jiwanya akan tetap berdiri. Asep terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdegup tak karuan. Tapi ia belum tahu, itu baru permulaan. Pagi berikutnya, terminal Lewi Panjang diselimuti kabut tipis. Langkah Asep terasa lebih berat dari biasanya. Meski ia tampak seperti biasa, berjalan dengan congkak dan tatapan galak, di dalam dadanya ada keganjilan yang sulit dijelaskan. Mimpi semalam terus berputar di benaknya, seolah-olah lebih nyata dari dunia tempat ia melangkah. Tapi gengsi tetap menuntunnya untuk tidak menunjukkan keraguan. Di ujung terminal, seperti biasa, Nyi Marni sudah duduk di tikar tuanya. Namun hari ini, ia tak membawa nasi bungkus seperti biasanya. Ia hanya duduk diam, bersila, dengan mata terpejam seperti sedang bertapa. Asep melangkah mendekat, merasa dipermainkan. Kenapa nggak jualan, Nek? Takut kali ini gua robekin baskom lo lagi. Teriak Asep, menyulut tawa kecil dari anak buahnya. Nyi Marni membuka matanya perlahan, menatap lurus pada Asep. Aku tidak takut padamu, Asep. Kau hanya bayangan yang sebentar lagi akan sirna, ucapnya dengan suara yang dalam, hampir tak seperti suara nenek renta. Terminal mendadak sunyi, bahkan angin pun seakan berhenti berhembus. Anak buah Asep mulai saling pandang, merasa ada sesuatu yang tak beres. Tanpa peringatan, Asep melayangkan tamparan ke wajah Nyi Marni. Tubuh ringkih itu terhuyung dan jatuh ke belakang, membentur tiang beton lapaknya. Suara dentuman kepala nenek itu membuat beberapa pedagang menjerit tertahan. Darah mengalir dari pelipis Nyi Marni. Asep berdiri membeku, tak menyangka tamparannya sekeras itu. Nek Marni, astagfirullah.
Seru seorang wanita penjual gorengan yang berlari mendekat. Namun tubuh Nyi Marni tetap tergeletak, tak bergerak. Wajahnya pucat, napasnya tak terlihat. Asep melangkah mundur perlahan, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Woi, dia mati?" tanya salah satu anak buahnya panik. Tapi tak ada yang berani mendekat. Warga berkumpul, beberapa mulai merekam dengan ponsel, tapi tak satu pun berani menyentuh tubuh nenek itu. Asep panik, tapi gengsi menahannya untuk menunjukkan ketakutan. "Udah, bubar, ini bukan urusan kalian," bentaknya sambil berjalan cepat meninggalkan kerumunan. Tapi di dalam dadanya, ketakutan sudah mulai tumbuh seperti akar pohon yang mencekik. Namun keesokan harinya, dunia seakan diputar ulang. Saat Asep datang ke terminal, ia berhenti di tengah jalan dengan wajah pucat. Di tempat yang sama, dengan tikar dan baskom yang sama, Nyai Marni duduk seperti biasa, tersenyum tipis dan menjajakan nasi bungkus. Tak ada luka, tak ada bekas darah, seakan hari kemarin tak pernah terjadi. Asep terpaku, dunia di sekelilingnya terasa berputar. "Gila, ini apaan?" bisiknya. Tatapan Nyi Marni kembali bertemu dengan matanya. Kali ini lebih dingin, lebih dalam, seolah-olah berkata, "Kau bisa menghancurkan tubuhku, Asep, tapi kau takkan pernah menyentuh rohku." Dan Asep tahu, mimpi buruk itu belum selesai, justru baru saja dimulai. Malam itu, Asep Gondrong mencoba menenangkan diri dengan sebotol arak oplosan dan musik dangdut dari radio butut di gubuk belakang terminal. Namun tak ada yang benar-benar bisa meredam ketakutan yang mulai merambati jiwanya. Bayangan Nyi Marni yang muncul kembali di lapaknya tanpa satu luka pun membuat pikirannya kacau. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar nenek renta di balik tubuh itu. Ketika akhirnya tertidur, Asep diseret kembali ke dunia mimpi yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ia berada di tengah hutan lebat, dikepung kabut tebal. Dari dalam kabut, muncul sosok perempuan tua, tubuhnya diliputi api, matanya merah menyala, dan langkahnya tidak menyentuh tanah. "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur, Asep," bisik sosok itu, lalu berteriak memekakkan telinga hingga Asep terbangun dengan jeritan parau. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Nafasnya memburu. Ia meraba wajahnya dan terkejut menemukan darah menetes dari hidung. "Anjir," gumamnya. "Ini bukan mimpi biasa. Ini seperti pesan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Ia mencoba mengalihkan pikirannya, menganggap itu hanya tekanan dari peristiwa siang tadi, tapi hatinya menolak percaya. Esok paginya, Asep tampak lesu saat tiba di terminal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, orang-orang melihat ia tak menegur satu pun pedagang. Ia bahkan melewati lapak Nyi Marni tanpa berkata apa-apa, hanya menatapnya dari jauh. Nyi Marni membalas dengan senyum tipis yang anehnya lebih mengintimidasi daripada tatapan marah. Anak buah Asep mulai bertanya-tanya. Beberapa dari mereka saling berbisik di belakang. "Bos kenapa tuh? Biasanya galak, sekarang diem aja," kata Ujang, kenek muda. "Gue denger-dengar, nenek itu punya ajian. Namanya Pancasona, gak bisa mati. Selama tubuhnya nyentuh tanah, dia akan bangkit terus," ujar Dodi, si tukang tambal ban, lirih. Asep yang mendengar bisikan itu langsung membentak, "Jangan ngomong yang enggak-enggak. Gua cuma kurang tidur," tapi nada suaranya goyah. Malamnya, ia mencoba menenangkan diri dengan mendatangi seorang dukun muda di pinggir kota, tapi tak ada jawaban memuaskan. Hanya saran basi, mandi kembang 7 rupa, puasa mutih, dan membaca doa-doa yang bahkan tak bisa ia lafalkan. Saat kembali ke terminal malam itu, Asep merasa matanya tak bisa berhenti menoleh ke setiap sudut. Ia merasa diawasi. Suara teriakan klakson terdengar seperti jeritan. Angin malam sejuk Bandung yang biasanya biasa saja, kini membawa bisikan asing ke telinganya. Di antara suara angin, ia mendengar samar-samar, "Kau belum selesai, Asep." Ketika ia memandang ke bayangan di seberang jalan terminal, ia melihatnya. Sosok Nyi Marni, berdiri tegak di bawah tiang lampu yang berkedip-kedip, meski seharusnya ia sudah pulang. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi matanya, ya, mata itu menyala merah dalam gelap. Asep terdiam. Ia sadar, ini bukan hanya tentang palak memalak lagi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua, dan jauh lebih berbahaya dari semua musuh yang pernah ia hadapi. Pagi itu, langit Bandung tampak kelabu seperti menyimpan firasat buruk. Asep Gondrong berjalan gelisah di antara deretan warung dan lapak terminal. Wajahnya kusut,
matanya merah kurang tidur. Sisa-sisa mimpi buruk dan penglihatan aneh masih membekas di pikirannya. Namun gengsi sebagai penguasa terminal membuatnya memaksakan wajah galak. Ia berhenti di depan warung kopi dan menatap lapak Nyi Marni dari kejauhan. Ia masih ada di sana. Duduk, tersenyum, hidup. Aing kudu nyelesain ieu ayeuna, geram Asep dalam hati. Ia tak tahan dengan rasa malu dan takut yang menggerogoti harga dirinya. Didampingi dua anak buahnya, ia menghampiri lapak Nyi Marni yang mulai dikerumuni pembeli. Tanpa basa-basi, ia menendang tikar dagangan, membuat nasi bungkus berjatuhan. Nyi Marni menoleh perlahan, dan berkata lirih, "Lagi-lagi kau menantang roh yang tak bisa kau kalahkan. Gua udah muak sama lo, Nek," teriak Asep, lalu meraih tangan Nyi Marni dan menariknya kasar. Ia menyeret tubuh renta itu keluar terminal, melewati tatapan warga yang hanya bisa diam. Beberapa pedagang mulai merekam dengan ponsel, tapi tak satu pun berani mendekat. Asep membawa Nyi Marni ke sebuah kebun kosong di belakang gudang tua, tempat sepi yang tak pernah dikunjungi orang. Di sana, Asep mendorong Nyi Marni ke tanah. "Kali ini gua pastiin lo gak bisa bangun lagi," katanya, lalu mengangkat balok kayu dan menghantamkannya ke tubuh si nenek. Suara kayu menghantam daging dan tulang terdengar beberapa kali, hingga tubuh kecil itu diam tanpa suara. Nafas Nyi Marni terhenti, wajahnya berlumur darah, mata terpejam. Asep berdiri terengah-engah, merasa tubuhnya menggigil. Tapi ia memaksa percaya bahwa semuanya sudah selesai. Dengan terburu-buru, Asep dan anak buahnya menggali lubang dangkal dan menguburkan tubuh Nyi Marni tanpa ritual, tanpa doa. Mereka menutupi dengan tanah dan dedaunan, lalu pergi meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Hati Asep sedikit lega, meski ada rasa aneh yang terus berdenyut di belakang kepala. "Gak bakal bangun lagi, gak bakal," gumamnya meyakinkan diri. Namun malamnya, badai petir mengguncang langit kota Bandung. Angin bertiup liar, hujan turun seperti dicurahkan dari langit dengan murka. Di gudang tempat Asep tidur, atap bocor dan suara petir terus menyambar. Asep terbangun oleh suara ketukan keras di pintu. 3 kali, pelan, tapi berat. Ia membuka dengan tangan gemetar, tak ada siapapun di luar. Hanya udara dingin yang menggigit tulangnya. Dan esok harinya, saat matahari akhirnya menembus kabut hujan, warga terminal kembali tercengang. Nyi Marni duduk di tikarnya seperti biasa. Wajahnya tenang, tak ada luka, tak ada bekas penganiayaan, hanya senyum yang lebih menusuk dari kemarin. Kali ini, semua orang yakin, nenek itu bukan manusia biasa. Dan Asep Gondrong mulai merasa, dirinya telah memulai sesuatu, yang tak bisa dihentikan. Asep Gondrong tak lagi berjalan dengan kepala tegak. Seluruh terminal Lewi Panjang kini bergumam tentang satu hal, nenek yang dikubur hidup-hidup tapi kembali berjualan nasi dengan senyum yang sama. Rasa takut yang awalnya ia tekan, kini menjelma jadi teror yang mengguncang logikanya. Bahkan anak-anak buahnya mulai menjauh, merasa Asep telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Di warung kopi, Asep duduk diam dengan tatapan kosong. Tangan yang biasanya mengepal kini gemetar saat memegang cangkir. Seorang pria tua dengan sarung dan peci lusuh tiba-tiba duduk di seberangnya. Ia tidak asing, namanya Mang Darsa, mantan kernet angkot yang konon pernah jadi murid pesantren gaib di Cililin. "Lo udah kelewatan, Sep," katanya lirih. Nenek itu bukan orang biasa. Dia pengamal ajian Pancasona. Sekali tubuhnya menyentuh tanah, dia tak bisa mati sebelum waktunya tiba. Asep terdiam, mulutnya kering. "Ajian Pancasona, maksud lo?" Dia kebal mati. Mang Darsa mengangguk pelan. "Itu ajian langka. Dulu cuma pendekar sakti yang bisa ngelakonin. Ilmu itu bikin ruh gak bisa lepas dari tubuh selama tubuhnya bersentuhan dengan bumi. Selama dikubur di tanah, dia hidup. Lo salah besar, Sep. Lo bukan bunuh dia, lo malah makin menguatkan ilmunya." Kata-kata itu menamparkan Asep lebih keras dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Ia mulai mengingat mimpi-mimpinya, bayangan sosok Nyi Marni berselimut api, suara-suara yang membisikkan kutukan. Semua itu kini terasa masuk akal. Bahkan terlalu masuk akal. Ia tak lagi bisa bersembunyi di balik logika dunia jalanan. Yang ia hadapi bukan sekadar nenek renta, tapi sesuatu yang berasal dari dunia yang lebih tua, lebih dalam. Malam harinya, Asep mencoba nekat. Didorong rasa putus asa, ia mendatangi lapak Nyi Marni saat terminal sudah sepi. Dengan tubuh gemetar, ia berlutut. "Nek, maafin saya.
Saya gak ngerti siapa nenek sebenarnya. Saya cuma takut, tolong, cabut kutukan ini, suaranya parau. Tangannya gemetar saat menyentuh ujung tikar. Tapi Nyi Marni hanya diam, memandangi Asep dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu lebih dari sekadar permintaan maaf. Aku tidak datang untuk membalas. Tapi kau sendiri yang menciptakan jalan menuju kehancuranmu, ucap Nyi Marni lirih. Ilmu Pancasona bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjaga keseimbangan. Tapi kau telah merusak garis antara hidup dan mati. Lalu nenek itu berdiri, meninggalkan Asep yang terduduk lunglai. Angin malam kembali berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang seperti kemenyan. Setelah malam itu, satu persatu anak buah Asep mengalami kejadian aneh. Dodi ditemukan pingsan di kamar mandi dengan tubuh membiru, mata melotot ketakutan. Ujang mendadak kesurupan saat sedang membetulkan knalpot, berteriak-teriak dalam bahasa Sunda kuno yang tak dimengerti. Terminal mulai berubah jadi tempat penuh bisik-bisik dan rasa takut. Dan Asep tahu, ini baru awal dari balasan yang tidak bisa ia lawan dengan pukulan. Kini, Asep tidak hanya menghadapi sosok Nyi Marni. Ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang telah lama tidur di balik tanah, dan ia sendiri yang membangunkannya. Asep Gondrong tak lagi menyentuh terminal selama 3 hari. Ia mengurung diri di kamar sempitnya di belakang gudang tua. Rambut gondrongnya acak-acakan, matanya cekung, dan wajahnya pucat seperti mayat hidup. Bayangan Nyi Marni yang tersenyum di balik tikar terus menghantuinya, hadir setiap kali ia menutup mata. Bahkan suara angin yang biasa saja kini terdengar seperti bisikan arwah yang mengejek. Di luar sana, anak buahnya mulai tercerai-berai. Tidak ada lagi yang berani memungut retribusi liar, tidak ada yang berani menyentuh lapak pedagang. Terminal kini seperti berubah jadi tempat ziarah, bukan arena kekuasaan Asep. Nyi Marni tetap berjualan seperti biasa, tapi kini tak seorang pun berani mengganggunya. Warga mulai memberi bunga dan dupa di dekat lapaknya, percaya bahwa ia adalah penjaga gaib tempat itu. Malam itu, Asep bermimpi tubuhnya terkubur hidup-hidup, dan dari atas tanah, Nyi Marni duduk bersila sambil membaca mantra. Ia terbangun dengan tubuh kaku, lidah keluh, dan suara tangisan perempuan bergema dari atap gubuknya. Ia memaksakan diri keluar, dan ketika membuka pintu, ia mendapati bekas tanah galian, persis seperti tempat ia pernah mengubur nenek itu, muncul di depan kamarnya. Basah, bau bunga Kamboja menyengat menusuk hidungnya. Asep akhirnya mendatangi Mang Darsa lagi. Dengan wajah panik dan tubuh menggigil, ia memohon agar diselamatkan. "Mang, tolong Aing. Aing nyesel, beneran. Aing siap lakuin apa aja asal bebas dari ini semua." Mang Darsa menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau kau betul ingin lepas, kau harus kembalikan keseimbangan. Tapi ada harga yang harus dibayar." Asep menelan ludah. "Harga apa?" "Jiwamu sendiri." Suara Mang Darsa begitu pelan, tapi menggema di kepala Asep seperti petir. "Kalau kau ingin menghapus kutukan, kau harus membayar dengan bagian dari hidupmu. Bukan mati, tapi menyerahkan kekuasaan. Menyerah total pada dunia yang kau injak. Meminta maaf, dan tidak lagi mengangkat tangan untuk kekerasan." Asep hanya bisa terdiam. Dunia tempat ia berkuasa selama ini, kini mengharuskannya untuk menyerah sepenuhnya. Di malam yang sunyi, Asep berdiri di hadapan lapak Nyi Marni yang masih menyala satu pelita kecil. Ia berlutut tanpa bicara, menunduk dalam. Air mata jatuh ke tanah. Selama ini, ia pikir dunia hanya tentang siapa yang kuat dan siapa yang tunduk. Tapi kini ia paham, ada kekuatan lain yang tak bisa ditaklukkan dengan otot atau teriakan. Nyi Marni memandangnya, lalu ia berkata dengan suara lembut, "Kalau kau benar-benar ingin berubah, maka jangan hanya takut padaku. Takutlah pada dirimu sendiri, yang paling kejam dari segalanya." Lalu ia menepuk tanah 3 kali dengan telapak tangan kirinya, dan angin tiba-tiba berhembus kencang, seperti meniupkan sesuatu dari dalam bumi. Asep terdiam, ia merasa tubuhnya seperti dilucuti. Bukan oleh tangan, tapi oleh semesta itu sendiri. Dan sejak malam itu, Asep Gondrong tidak pernah terlihat lagi menindas siapapun. Ia menghilang dari dunia preman terminal. Tapi cerita tentangnya, dan tentang nenek berajian Pancasona, tetap hidup. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai peringatan, bahwa kekuatan sejati tak selalu terlihat, dan kadang, justru datang dari mereka yang paling sering diremehkan. Meski Asep Gondrong tak lagi muncul sebagai preman terminal, ketakutan yang dulu ia tebar belum sepenuhnya menghilang dari benak warga. Namun kini,
bayang-bayang Asep digantikan oleh misteri yang lebih besar, siapa sebenarnya Nyi Marni. Pedagang dan penumpang makin sering melihat kejadian ganjil. Ada yang mengaku melihat Nyi Marni duduk menghadap utara sambil berzikir di subuh buta, dengan cahaya redup yang menyelubungi tubuhnya. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangisan bayi dari bawah tikarnya. Sementara itu, Asep Gondrong mengasingkan diri di sebuah saung tua di pinggir hutan Cipatat. Ia hidup seperti orang uzur, menjauh dari manusia. Namun sekeras apapun ia mencoba melupakan masa lalunya. Ia tahu sesuatu masih membekas. Setiap malam, ia merasa ada bayangan mengikuti dari belakang, dan suara langkah kaki nenek tua terdengar pelan, seperti tanah yang diinjak dengan hati-hati. Suatu malam, Asep memberanikan diri menyalakan dupa dan membakar daun kelor kering. Ia duduk bersila di depan cermin kecil yang dulu ia dapat dari dukun jalanan. Dalam bayangan cermin itu, wajahnya perlahan berubah. Bukan menjadi nenek, tapi menjadi dirinya sendiri yang dulu kejam, arogan, dan penuh amarah. Ia menutup mata, menangis, lalu berbisik lirih, "Kumaha carana aing lengitkeun dosa ieu, Gusti." Tiba-tiba, asap dupa berputar seperti pusaran angin kecil. Lalu terdengar suara berat, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, "Kau telah menanam benih penderitaan. Tapi tanah masih memberimu kesempatan menanam yang baru." Asep tersentak. Ia tahu, suara itu bukan milik siapapun, melainkan suara nurani yang selama ini terkubur oleh kekuasaan dan ego. Di terminal, warga mulai percaya bahwa Nyi Marni adalah penjaga gaib. Setiap hari Kamis malam, beberapa orang mulai menaruh bunga, kemenyan, dan bahkan menuliskan harapan mereka di secarik kertas yang ditaruh di dekat tikar si nenek. Anehnya, beberapa permintaan mereka terkabul. Seorang pedagang kecil yang dulu bangkrut, kini kembali punya warung. Anak tukang becak yang sakit keras mendadak sembuh setelah ibunya menangis di depan lapak Nyi Marni. Namun Nyi Marni tak pernah menerima pujian atau sembahan. Ia hanya bilang satu hal kepada siapapun yang bertanya, "Aku hanya perpanjangan tangan dari yang lebih besar. Jangan sembah aku, sembah yang menciptakan." Jawaban itu membuat banyak orang merenung. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang kasar dan penuh tipu daya, sosok seperti Nyi Marni hadir sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari kerendahan hati. Di kejauhan, Asep Gondrong suatu hari kembali berjalan menuju terminal. Tubuhnya ringkih, rambut gondrongnya terurai, kini dipenuhi uban. Tapi bukan lagi sebagai preman. Ia membawa karung berisi barang-barang bekas, menjajakan sendal jepit, kaos bekas, dan sapu lidi. Ia berdagang di sudut yang dulu ia kuasai dengan ancaman. Dan saat ia lewat di depan lapak Nyi Marni, keduanya hanya saling pandang. Tak ada dendam, tak ada rasa takut. Hanya pengakuan diam, bahwa luka sudah cukup dalam. Dan bagi semua yang menyaksikan pertemuan itu, tak seorang pun berani berkata apa-apa. Karena mereka tahu, kadang keajaiban bukan datang dari langit, tapi dari pertobatan yang jujur, meski terlambat. Hari itu langit Bandung diselimuti mendung kelabu, seolah ikut menyimpan duka yang tak terucap. Asep Gondrong duduk bersila di bawah pohon ketapang dekat terminal, tempat ia dulu biasa merokok sambil memantau anak buah memalak. Kini ia duduk sendirian, membawa seikat bunga Kamboja dan selembar kain putih. Di depan tikar Nyi Marni yang sedang meracik sambal, Asep membungkuk dalam, menyentuhkan dahinya ke tanah. "Hari ini, saya gak datang buat minta maaf lagi, Nek. Tapi saya datang buat berterima kasih, karena nenek gak membunuh saya saat bisa." Suaranya lirih, nyaris patah. Nyi Marni menghentikan gerakan tangannya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Asep dengan pandangan yang begitu dalam, seperti bisa melihat luka yang tersembunyi di balik dada pria itu. Warga sekitar mulai berkumpul diam-diam, menyaksikan momen yang tak pernah mereka bayangkan. Asep, sang preman paling ditakuti, kini seperti anak kecil yang sedang minta restu pada ibunya sendiri. Dengan tangan gemetar, Asep menyerahkan bunga dan kain putih itu. "Saya akan puasa bicara kasar, puasa tangan main pukul, puasa dari kesombongan. Dan kalau hidup saya tinggal sebentar lagi, biar saya jalani dengan melayani." Bibirnya bergetar. Ia menghapus air mata dengan lengan bajunya yang lusuh. Seorang pengamen tua tiba-tiba memainkan suling bambu, mengiringi suasana sunyi yang justru terasa sakral. Nyi Marni akhirnya bicara, "Asep, kau sudah membuka jalan untuk jadi manusia seutuhnya. Tapi ingat, menebus bukan berarti menghapus. Kau tetap harus jalani semuanya. Tapi semesta akan lunakkan jalanmu,
kalau hatimu tetap lurus. Lalu ia mengambil sejumput nasi dan meletakkannya di daun pisang. Makanlah dari tangan yang dulu ingin kau siksa. Karena dari sana, kau akan tahu, siapa sebenarnya yang paling lemah. Asep menunduk, menerima dan memakan nasi itu perlahan. Saat ia mengunyah, tubuhnya gemetar, bukan karena rasa lapar, tapi karena beban yang selama ini ia pikul, kini terasa perlahan dilepaskan. Ia menangis, tanpa malu, di hadapan orang-orang yang dulu ia tindas. Warga yang menyaksikan ikut meneteskan air mata. Di saat itu, tidak ada preman, tidak ada korban, yang ada hanya manusia, dan pengampunan. Malam harinya, Asep kembali ke saungnya dan membakar semua benda-benda kekerasan yang pernah ia banggakan, besi selendang, sabuk bermata pisau, bahkan jaket kulit hitam dengan emblem Raja Terminal, ia lempar ke api. Api itu menyala seperti membakar masa lalunya. Dari kejauhan, kabut turun perlahan, seperti selimut alam yang mengerti bahwa satu jiwa telah kembali ke jalan terang. Esoknya, Asep datang ke terminal bukan dengan amarah, tapi dengan senyum dan sapu lidi. Ia mulai menyapu jalanan, membantu pedagang kecil membenahi lapak, dan sesekali menghibur anak-anak pengamen. Warga mulai memanggilnya, Mang Sep, bukan lagi Asep Gondrong. Ia tak lagi ditakuti, tapi dihormati, karena ia telah memilih jalan yang paling sulit, jalan penebusan. Dan di balik tikar tuanya, Nyai Marni hanya tersenyum kecil. Ia tahu, ajian Pancasona bukan hanya membuatnya kebal dari kematian, tapi juga memberi kesempatan bagi manusia sekarat untuk hidup kembali, dengan jiwa yang baru. Seiring waktu, Terminal Bandung yang dulu kumuh dan penuh kekerasan berubah menjadi tempat yang damai. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi pemalakan liar. Para pedagang merasa aman, anak-anak bisa berlarian, dan pengunjung mulai nyaman menunggu bus tanpa rasa takut. Semua itu tak lepas dari sosok Asep, yang kini dikenal sebagai Mang Sep, yang tiap pagi menyambut orang dengan sapaan hangat dan membantu membersihkan terminal dari kotoran, bahkan dari sisa-sisa masa lalunya sendiri. Para preman yang dulu menjadi anak buah Asep sempat mencoba kembali menguasai lapak-lapak. Namun yang mengejutkan mereka, bukan aparat yang mengusir, tapi warga terminal sendiri, dipimpin Mang Sep, yang menolak dengan cara damai. Asep berdiri di tengah mereka dan berkata, kalau kalian datang untuk bikin rusak lagi, kalian harus lewatin saya. Tapi bukan dengan otot, melainkan dengan hati. Kalau ada di antara kalian yang masih punya nurani, mari kita perbaiki tempat ini bareng-bareng. Beberapa preman menertawakannya, tapi sebagian justru menunduk, malu oleh sikapnya yang tak lagi garang tapi tegas. Sementara itu, Nyai Marni semakin jarang terlihat di terminal. Ia lebih sering duduk diam di dekat pohon beringin belakang terminal, seperti menunggu sesuatu yang hanya ia tahu. Suatu hari, Asep menghampirinya dan bertanya pelan, "Nek, kenapa sekarang lebih sering menyendiri?" Nyai Marni hanya menjawab, "Karena tugas saya hampir selesai, Sep. Waktunya alam kembalikan saya ke tempat asal." Kalimat itu membuat dada Asep terasa sesak. Ia sadar, setiap kekuatan punya masa, dan setiap jiwa penjaga akan kembali ke pangkuan semesta. Hari Jumat pagi, kabar mengejutkan menyebar. Nyai Marni ditemukan tak sadarkan diri di tikarnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Di samping tubuhnya, ada seikat bunga Kamboja dan kertas bertuliskan doa dalam aksara Sunda kuno. Orang-orang ramai berkumpul, menangis, dan mendoakan. Tapi anehnya, ketika ambulans datang, tubuh Nyai Marni sudah lenyap, menyisakan hanya tikar dan bekas langkah kecil menuju arah timur. Tak ada jasad, tak ada darah, hanya keheningan. Terminal berkabung, tapi tidak dengan duka, melainkan dengan penghormatan. Mereka mendirikan sebuah tugu kecil dari batu hitam di dekat tempat Nyai Marni biasa duduk. Di atasnya terukir kalimat, "Disinilah pernah duduk seorang nenek tua yang tak bisa mati, karena ia hidup di hati kami." Asep memimpin doa pertama di sana, dengan suara lirih dan mata basah. Sejak hari itu, terminal bukan lagi tempat singgah semata, tapi tempat belajar tentang kehidupan. Banyak orang dari luar kota datang hanya untuk melihat keajaiban transformasi tempat yang pernah dijuluki terminal neraka. Dan banyak dari mereka pulang dengan air mata, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Asep Gondrong, yang dulu adalah raja kekerasan, kini menjadi penjaga kedamaian. Ia tahu, ia tidak bisa menghapus semua luka yang pernah ia toreh, tapi ia bisa membuat tempat yang dulu penuh tangis, menjadi rumah bagi tawa dan harapan. Dan setiap kali angin sore menyapu wajahnya,
Asep tahu, Nyi Marni masih ada. Bukan di dunia, tapi dalam bisikan semesta yang menuntun langkahnya. Beberapa tahun berlalu, dan nama Mang Sep makin dikenal, bukan hanya di Bandung tapi juga ke kota-kota sekitar. Banyak terminal kini mengadopsi semangat perubahan yang ia tanam, keberanian untuk menebus kesalahan dan membangun kembali dari bawah. Asep sering diundang untuk berbicara pada para pemuda, mantan narapidana, bahkan ormas-ormas keras yang mulai sadar. Tapi setiap kali ia naik ke panggung, ia selalu membuka dengan kalimat yang sama, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya mantan bajingan yang dikasih kesempatan kedua." Namun usia dan sisa-sisa luka masa lalunya perlahan menggerogoti tubuhnya. Kesehatannya memburuk, langkahnya semakin lambat, dan batuk-batuknya makin sering terdengar di pagi hari. Dokter bilang paru-parunya rusak berat akibat bertahun-tahun merokok dan hidup liar. Tapi Asep menolak dirawat di rumah sakit. Ia memilih tetap tinggal di saung kecilnya di pinggir terminal, tempat semua orang bisa menemuinya, meminta nasihat, atau sekadar duduk bersama sambil ngopi. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bandung, Asep memandangi langit dari celah atap saungnya. Hatinya terasa tenang, tak ada lagi rasa takut akan kematian. Ia tahu, hidupnya yang kelam dulu telah berganti dengan cahaya yang ia bangun sendiri, meski pelan, tapi pasti. Dan saat kilat menyambar, ia mendengar suara lembut di telinganya, suara Nyi Marni. "Sudah cukup, Sep, waktunya pulang." Asep tersenyum pelan. Ia tahu, saatnya telah tiba. Keesokan paginya, warga menemukan Asep terbaring di tikarnya, kedua tangan diletakkan di dada, dan senyum masih menghiasi bibirnya. Tak ada tangis histeris, hanya keheningan yang dalam, seperti seluruh terminal sedang berdoa diam-diam untuknya. Di samping tubuhnya ada seikat bunga kamboja putih dan sebuah catatan kecil, "Kalau aku mati, jangan kubur aku dengan batu nisan. Tapi tanamlah pohon, biar tubuhku jadi akar yang tetap menjaga tempat ini." Warga pun memenuhi wasiatnya. Di tengah lapangan terminal, mereka menanam pohon beringin kecil, dan di sekelilingnya dibangun taman sederhana. Anak-anak sering bermain di sana, sementara orang dewasa duduk sambil mengenang kisah Asep Gondrong, preman yang berubah menjadi pelita. Setiap tanggal kematiannya, warga berkumpul untuk berbagi makanan, bercerita, dan menyalakan lilin. Tidak ada kultus, hanya kenangan dan syukur. Dan konon, setiap malam Jumat Kliwon, ada orang-orang yang bersumpah melihat sosok lelaki gondrong menyapu halaman terminal sambil tersenyum, lalu menghilang di balik kabut. Beberapa percaya itu hanya imajinasi. Tapi yang lain, yakin, bahwa jiwa yang pernah bersatu dengan ajian kebaikan, takkan pernah benar-benar pergi. Kisah Asep Gondrong dan Nyi Marni tak pernah tercatat di buku sejarah. Tapi tertulis kuat di hati mereka yang pernah melihat bagaimana kejahatan bisa dikalahkan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan maaf, keberanian, dan cinta yang tulus. Terminal Bandung, yang dulu jadi ladang kejahatan, kini dikenang sebagai Terminal Harapan. Dan dari tanah yang dulu pernah berlumur darah, tumbuhlah pohon, yang akarnya adalah penyesalan, batangnya adalah pengorbanan, dan daunnya adalah harapan.